dan tidak boleh melanggar bulan-bulan haram ya, bulan haram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, apalagi Muharram, satu lagi apa? Rajab ya, Rajab. Itu enggak boleh langgar, itu termasuk hari di mana kita tidak boleh melakukan peperangan ya, pembunuhan, dan termasuk ditekankan jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain ya, apapun, maksudnya kemaksiatan apapun, karena dosanya juga akan berlipat. Nah, sebaliknya adalah diperintahkan untuk banyak di bulan-bulan haram itu melakukan kebaikan-kebaikan, karena pahalanya pun berlipat-lipat. Walal hadya, dan tidak boleh juga melanggar al hadya. Al hadya itu apa? Hadiah ya, hadiah itu maksudnya memang binatang yang khusus untuk dipersembahkan, pakai untuk apa namanya, ketika melakukan kesalahan dalam haji untuk bayar dam ya, atau untuk kurban ya, itu. Walal qolaida, dan juga tidak boleh melanggar qolaid. Qolaid itu juga sama, binatang korban juga, hanya bedanya sudah di qolaid, dikalungi ya. Ini menunjukkan bahwa binatang itu spesial, khusus banget ya kalau sudah sampai dikalungi. Nah, ini nggak boleh langgar. Termasuk melanggar diantara adalah mengambil kalung-kalungnya ya. Kalau zaman dulu mungkin kalungnya itu bentuknya apa? Sendal-sendal, sepatu gitu ya, dikalungi. Nah, itu kemudian diambil kalungnya. Nah, itu ini nggak boleh, karena ini adalah binatang khusus, dan binatang pun sendiri siap untuk dikorbankan karena Allah. Wala aminal baita, dan tidak boleh juga melanggar atau mengganggu orang-orang yang masuk ya, berada apa di Baitul Haram, yang ada di tanah haram, yang sedang melakukan ibadah umroh atau haji. Ya taguna, mereka mencari fadlan, karunia, mirabbihim, dari Rabb mereka, warituan, dan karunia. Wa idza haltum, dan apabila kalian telah bertahalul ya, udah selesai, udah cukur rambut ya, haji atau umroh, baru fastodu ya, fastodu, maka berburulah ya, silahkan berburu ya, berburu. Jadi termasuk larangan berburu ini juga larangan makan binatang buruan juga ya, binatang buruan juga nggak boleh ya, binatang buruan itu juga nggak boleh. Hasil walaupun kita yang bukan berburu, tapi kalau itu binatang buruan juga nggak boleh. Wala yajrimannakum, dan janganlah apa, jaromatornya berbuat dosa ya Pak, mendorongmu berbuat dosa, sana'anu, kebencian kaumin, karena kebencian pada satu kaum, ansoddukum, untuk menghalang-halangi kalian, anil masjidil haram, dari masuk masjidil haram, anta tadu, agar kalian bisa melampaui batas. Nah, ini jadi berbuat baik itu kepada siapa saja. Wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah ya, ta'awanu mana musyarakah, ini karena ada ta ya, kemudian ada alif setelah ain, ini mananya musyarakah bainal isnain, atau musyarakah ya, bukan cuman antara dua orang ya, antara banyak orang sama. Wa ta'awan, dan saling tolong menolonglah kalian, al-birri, di atas kebaikan. Nah, sebaliknya wa taqwa, dan dalam ketakwaan. Wala ta'awan, dan jangan tolong menolong al ismi, atas perbuatan dosa, wal udwan, dan permusuhan. Ini sebaliknya maksudnya ya. Jadi jatuhnya sudah apa? Fardu wajib setiap kita ya, fardu kifayah. Fardu ain. Ya, ada larangan, ada perintah, ada larangan yang sebaliknya. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah. Innallaha, sungguh Allah itu syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Ini para ikhwan, banyak memang ayat-ayatnya berkaitan dengan judul tadi, walaupun ditampilkan sepotong, makanya kita baca 2 ayat. Ini juga termasuk adalah bagian pada apa? Berikhtilat apa tadi? Memenuhi
janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ini termasuk ya. Jadi kita memang disuruh berinteraksi, bertransaksi dengan antara sama manusia. Karena manusia disebut anas. Anas itu makhluk sosial artinya kan. Sosial. Di samping juga anisyan, al-insan ya, pelupa, al-bashar, berkulit. Tapi juga anas itu namanya makhluk sosial. Yang nama makhluk sosial itu ya seperti itu, di mana kita akan saling membutuhkan. Jadi kita ini nggak bisa hidup sendiri. Apapun kita kaya Pak, dan kaya raya, bahkan nggak akan ada manfaat kekayaan kita kalau kita sendirian kaya. Jadi kita akan bermanfaat kan kita kalau ada orang miskin. Betul juga sebagai orang alim. Nggak ada manfaatnya alim kita, ilmu kita kalau nggak ada orang awam. Jadi kalau ada awam baru ilmu kita bermanfaat. Itulah anas. Makanya kita tadi diutamakan berinteraksi, termasuk salah satunya memenuhi janji. Janji ini macam-macam bentuknya, ya kan? Janji pada Allah itu namanya mubayi'ah, ya. Itu. Nah, kemudian termasuk nazar, ya, itu juga janji. Ya. Kemudian apalagi? Ya. Janji antara sama kita, ya. Yang di sini sumpah atau tidak, ya, itu juga janji. Semua itu harus dipenuhi. Nah, kalau dilanggar itu termasuk terindikasi punya penyakit ciri apa? Munafik. Terindikasi munafik, terus melanggar janji. Nah, kemudian ukhilat lakum bahimatul an'am, ini adalah termasuk pernyataan Allah ya, dalam Allah menghukumi ada memang binatang-binatang tertentu yang tidak dihalalkan, yang disebut ya dalam ayat yang ketiga itu ya hurimat dan seterusnya itu kan itu. Nah, kalau di sini termasuk yang dihalalkan adalah semua binatang ternak. Nah, ternak ya dijelaskan bukan ternak babi pastinya Pak, tapi ternak apa? Sapi ya kan. Kalau babi ya nggak boleh, walaupun kan ada istilah ternak babi juga kan, ya nggak boleh. Ternak anjing. Nah, kalau ternak anjing ya artinya kalau mau ternak bukan untuk dikonsumsi gitu ya, mau untuk dijadikan sebagai pemburu boleh kan? Boleh. Tapi nggak ada kategori ternak namanya itu, ya kan? Gitu. Ternak itu dimaksud adalah binatang yang untuk dikonsumsi ya. Nah, jadi sapi, kambing, onta ya. Illa majla alaikum, kecuali apa yang akan dibacakan pada kalian. Artinya ada yang diharamkan. Nah, yang dihalalkan itu disebut dalam Quran surat Al-An'am 143 144 ya, nanti dibuka di rumah itu ya. Itu memang dirinci di situ. Nah, dalam keadaan walaupun apa namanya? Apa tadi? Ghairu mukhilis shaidi wa antum hurum. Nah, termasuk walaupun binatang itu halal dimakan, tapi kalau kita sedang berhurum, berikhram, nggak boleh makan. Nggak boleh makan. Nabi pernah kan lagi haji, tiba-tiba seorang sahabat berburu apa? Khimar liar. Itu. Khimar liar. Ada yang dipotong, dagingnya dibagi-bagi, ya sahabat yang makan yang kalau sudah pada lepas ihram ya. Kemudian kalau yang belum ya nggak boleh makan. Nah, Nabi bahkan sempat dikasih khimar hasil buruan. Jadi hasil onta liar yang buruan. Nah, Nabi tolak, nggak mau. Nabi kan padahal kalau kasih hadiah nggak pernah nolak. Tapi kali itu Nabi nolak. Kenapa? Karena ini khimarnya khimar liar. Liar. Jadi sahabat itu luar biasa berburu ya. Jadi kebayang ya di Mekah zaman itu berarti masih ada banyak binatang liar gitu kan. Termasuk Hamzah itu kan hobinya berburu kan. Hamzah itu kan berburu hobinya. Jadi masih ada dob ya, apa dob Pak? Biawak ya, biawak. Nah, termasuk Khalid kan suka makan biawak kan. Gitu. Ya, dob itu biawak. Nah, makan dob di samping Nabi kan. Makan dob itu. Jadi dapat khimar liar dikasih hadiah ke Nabi nggak terima itu karena memang itu dijelaskan takut tersinggung ya, karena ini hasil berburu seperti itu, berburu itu ya.
Nah, termasuk dagingnya ya, dagingnya itu. Walaupun kita yang bukan berburu ya, itu. Walaupun kita berburu atau yang berburu apalagi, itu tidak halal. Nah, innallaha yahkumu mayuri, sungguh Allah akan menghukumi apa yang dia mau. Nah, ini jadi ayat 1 ini tentang kebolehan-kebolehan ya, perintah-perintah. Nah, berikutnya ayat yang kedua tentang larangan-larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tuhillu, tidak dihalalkan ya melanggar sya'airallah, tentang syiar-syiar Allah. Sya'air tadi jawabannya syairah, artinya tanda atau rasa. Tanda atau rasa. Nah, tanda di sini tanda-tanda kebesaran Allah, termasuk Masy'aril Haram ya. Jadi Masy'aril Haram itu berarti Ka'bah dan sekitarnya ya, Ka'bah sampai menuju ke areal apa namanya Tan'im, ke areal Bil Arli, ke areal Yulamlam, nah, itu tanah haram di mana orang mulai masuk pakai baju ihram ketika ambil mikot atau mau umroh atau haji. Nah, itu termasuk di dalam itu berarti semua Masy'aril Haram. Nah, di dalamnya macam-macam. Ada Ka'bah itu sendiri, ada Sofa, ada Marwah, ya kan? Semua itu Masy'aril Haram. Itu sya'airallah ya. Sya'airallah. Syiar-syiar Allah yang harus diketahui ya, tadi tanda-tandanya bahwa itu adalah tentang maha kuasanya, maha agungan Allah. Nah, kalau kita sudah bisa merasakan tadi, kalau kita sudah bisa mengetahui tanda-tandanya, maka kita akan merasakan tentang keagungan Allah. Maka syiar itu salah satu mana adalah rasa. Rasa itu. Rasa. Sya'airallah. Nah, selain tadi Masy'aril Haram bentuknya apa tadi? Benda-benda ya, termasuk ada Ka'bah, ada Sofa, ada Marwah, dan semua areal tanah haram tadi yang dibatasi dengan mikot itu juga yang kaitan dengan masalah waktu, bukan benda-benda, yaitu apa? Bulan-bulan haram. Itu juga sama. Nah, kalau ini kaitan dengan waktu, namun itu di mana aja kalau ini mah. Kalau Masy'aril Haram kan khusus tempat yang mengadanya di situ. Adanya di situ kan. Gitu. Tapi kalau bulan, nah, di mana saja. Ya, atau termasuk kita sekarang di Nurul Jannah ini termasuk nggak boleh melanggar bulan haram untuk melakukan hal maksiat, termasuk pembunuhan. Nah, itu. Jadi pada suatu saat Pak, di Madinah itu ada orang namanya Hutam Al-Bikri. Dia datang ke Madinah dengan onta dan dagangannya. Nah, begitu udah laku, datang ke Nabi, dia baiat pada Nabi, baiat masuk Islam. Masuk Islam. Nah, nggak lama dia keluar dari Madinah sampai suatu saat di Yamamah, murtad ya. Jadi Nabi tahu itu orang dusta, kata Nabi. Dia datang dengan berdusta, meninggalkannya pun dengan cara berdusta. Gitu, masuk Islam udah melengos gitu aja udah. Nah, Nabi bilang ke sahabat-sahabat, itu berdusta. Artinya masuk Islamnya bohongan gitu ya. Ternyata bener. Nah, gitu di Yamamah dia murtad. Nah, suatu saat di bulan Zulqa'dah. Nah, Zulqa'dah itu kan bulan haram kan? Tadi ada 4 ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini berturut-turut tuh. Cuman urutannya 11, 12, 1. 11, 12, 1. Nah, yang misa adalah Rajab. Itu Rajab tuh misa. Rajab. Itu. Nah, di bulan Zulqa'dah dengan beritanya dia mau ke Madinah, sama rencananya mau apa tadi? Dagang dengan bawa ontaknya. Udah begitu dengar si Hutam tadi mau datang, para sahabat tahu sendiri kan Pak, langsung sigap keluar dengan senjatanya mau dibunuh itu orang, mau dibunuh. Sahabat tuh Muhajir Ansor tuh, Muhajir Ansor sama, ya semangat luar biasa. Nah, kemudian turun ayat ini, artinya melarang bahwa nggak boleh bunuh, walaupun orang murtad kan halal dibunuh, ya kan? Jadi yang boleh dibunuh tuh, membunuh itu kan dihalalkan dalam 3 hal ya Pak. Apa aja? Dalam perang. Nah, yang kedua,
dalam pelaksanaan kisos ya atau had ya. Yang ketiga sama orang murtad. Nah, semua itu hanya 3 itu di mana kita boleh membunuh, tapi semua itu dilakukan dengan tertib ya, dengan tertib. Perang juga tertib ya kan, tertib perang kan, nggak boleh nggak tertib. Makanya ketika di Makkah Nabi 13 tahun itu juga nggak pernah perang karena nggak ada perintah Allah. Bahkan ketika jadi perjanjian Hudaybiyah ya, itu bukan Bayatul Ridwan, maaf, Bayatul Ridwan itu diketahui sama orang kafir Mekah, mereka ganggu. Itu sahabat-sahabat yang dari Madinah yang beat itu mau melawan, sudah siap banget, tapi Nabi jangan, mulai ada perintah perang, itu nggak boleh. Nah, seperti itu. Jadi pertama membunuh itu boleh dalam perang, yang kedua dalam perang kisos ya, yang ketiga orang murtad. Semua tiga-tiganya tertib ulil amri ya, jadi nggak sembarangan. Begitu ada orang bunuh langsung kita bunuh lagi, walaupun itu keluarga kita yang dibunuh, itu namanya dendam. Proses peradilan ya, itu ada qadhi, ada hakim yang menawarkan diat ya. Diat itu lebih baik dibanding harus nuntut kisos ya, diat itu lebih baik karena di situ ada pahala yang ditawarkan. Pak, misalnya memang keluarga kita terbunuh, kita berhak untuk kisos, tapi kita tidak untuk kisos. Itu sama dengan menghidupkan satu orang yang mesti dia mati jadi nggak mati karena kita nggak kisos. Nah itu pahalanya kata Allah sama dengan menghidupkan orang seluruh dunia. Pahalanya sama dengan menghidupkan orang seluruh dunia. Itu makanya diat lebih baik memaafkan itu ya dibanding harus untuk kisos. Makanya tertib tadi, membunuh itu halal tapi tertib. Kisos itu halal tapi tertib. Yang ketiga tadi orang murtad. Ya, murtad itu halal tapi tertib. Ya kan, seperti itu. Nabi nyuruh ya bunuh. Nah, ternyata Allah melarang. Ya kan, nggak boleh membunuh di bulan haram itu ya, haram. Itu akhirnya nggak jadi itu ya, nggak jadi. Jadi termasuk tadi dilarang melanggar bulan berperang di bulan-bulan haram. Kecuali kalau kita diperangi, beda ya Pak, diperangi. Faiza faktulukum faktulum. Bahkan termasuk di tanah haram sekalipun. Ya di tanah haram sekalipun kalau kita diperangi ya dilawan. Ya faiza faktulukum faktuluhum kata Allah. Kalau kamu diperangi. Sekalipun di bulan haram, bahkan di tanah haram boleh ya. Jadi kalau diperangi harus dilawan. Lo jual gua beli gitu kan. Rawi-rawi selantang-lantang malang-malang putung, orang tinggal gelanggang coro Melayu lawan. Nah seperti itu ya. Nah itu. Kemudian larangan yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah dilarang mengganggu al-hadjah. Al-hadjah itu binatang yang memang sudah dipersiapkan untuk dipersembahkan ya, memang dalam pelaksanaannya di Mina biasanya ya Pak, untuk disembelih di Mina di situ. Itu seperti itu. Nah itu nggak boleh diganggu. Nah makanya Rasulullah itu waktu mau haji itu bawa itu, bahkan waktu haji yang gagal itu tahun ke-6 Hijriah itu udah bawa itu al-hadju dari Madinah ke Mekah, bawa nuntun itu. Nah jadi binatang hadju, binatang yang dipersiapkan untuk dikorbankan itu nggak boleh diganggu. Ini termasuk bagian pada larangan ya, larangan. Ini juga termasuk sya'airallah juga, karena ini udah untuk Allah. Binatang itu sudah siap untuk dikorbankan loh Pak. Itu nggak boleh. Nah apalagi yang qolaid itu secara khusus Pak. Jadi memang ada spesial banget. Mungkin binatang yang lebih bagus, lebih mahal, biasanya dikalungin, ditandain, dikalungin. Nah, tandung apa aja mau dikalungin. Kalau sekarang sih nggak mesti dikalungin, ini ada tandanya maksudnya Pak, tandanya. Ya. Oh segel. Oh iya ada barcode. Nah ini nggak boleh diganggu. Kalau yang barcode di kita itu mah binatang ada pernyataan sehat dari Departemen Kesehatan itu mah. Ini mah khusus yang untuk dikorbankan ya. Yang memang sudah bakal. Kalau yang Bang Adi bilang mah itu masih dijual, belum tentu itu. Kalau nggak laku, kalau nggak laku mah nggak disembelih. Kalau ini kan udah pasti, ya kan, pasti sembelih ini, pasti sembelih. Karena memang sudah siapkan, tinggal nunggu waktunya doang. Begitu tanggal 10 langsung ya, sembelih tanggal 10.
gitu ya. Nah ini termasuk 4. Yang kelima, dilarang untuk mengganggu orang-orang yang masuk ke Baitul Haram, yang melaksanakan haji, umroh, ya itu nggak boleh diganggu. Justru malah kita disuruh melayani, ya dibantu, mengganggu. Itu. Karena mereka ke sana adalah yabtaguna fadlam min rabbihim, semata untuk mencari karunia dari Rabb mereka, waridwan dan keriduannya. Nah, orang-orang seperti ini justru malah dibantu. Nah, termasuk dalam pelaksanaan ini semua nggak akan terjadi kalau kita eksklusif, kalau kita beruzlah. Ini akan terjadi kalau kita apa? Berikhtilat. Lo ya kan? Berikhtilat. Haji itu kan rame-rame kan? Kan rame-rame ya, ikhtilat itu ya. Jadi kalau kita berikhtilat, berbaur dengan manusia lain. Gitu ya. Nah, wa idza haltum fastodu, apabila kalian telah bertahalul, ya sudah potong rambut, baru boleh berburu, ya boleh berburu. Nah berburu di sini berarti di luar tanah haram. Tetap walaupun kita nggak pakai pakaian ihram, kalau berburu di tanah haram ya nggak boleh ya, tetap di tanah haram nggak boleh. Misalnya di situ kan banyak yang liar-liar tuh, di tanah haram tuh banyak yang liar, burung-burung dara itu liar banyak. Nah, nggak boleh terburu. Nah, istilahnya itu lihat tuh nggak ada yang punya. Nah, dan kalau kita mau ngawur nangkep bisa aja itu orang banyak banget gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Jaring itu bisa aja, nggak boleh. Atau yang lain-lain gitu ya, nggak boleh. Nah, termasuk memakan hasil buruannya. Kalau kita sering berihram juga tidak boleh. Gitu. Tapi makanya harus jelas tuh, kalau misalnya kita disuguhin daging burung misalnya, daging burung apa nih? Kalau daging burung dara misalnya, harus tanya, ini darah ternak atau darah liar gitu kan? Kalau darah ternak berarti kita boleh makan. Kalau burung dara liar ya nggak boleh, kan lagi pakai ihram. Nah seperti itu. Kalau burung dara liar ya nggak boleh. Tapi kalau burung dara ternak, kan ada memang burung dara ternak ya kan? Itu ya boleh. Itu boleh kita makan seperti itu. Nah termasuk kambing ya kan, kambing liar ya nggak boleh ya kan? Kambing liar. Jadi kalau udah bertahalul silakan berburu. Ini sahabat-sahabat sempet-sempetnya loh, dan dapat itu. Coba dapat himar liar. Gitu. Jadi pada waktu itu mungkin masih ada kambing liar, himar liar, ya anjing juga masih ada. Kan rumah Nabi juga pernah kemasukan anjing kan? Anjing liar pastinya kan, karena nggak mungkin Nabi miara anjing. Gitu kan. Suatu saat Nabi janjian kan, berjanji dengan malaikat Jibril. Waktu yang dijanjikan kok Jibril nggak datang di rumahnya Nabi. Nah, Nabi sedikit agak panik atau galau gitu. Akhirnya Nabi keluar rumah. Ternyata Jibril ada di luar rumah. Nah, wahai Muhammad, aku bukan tidak mau masuk ke rumah kamu, tapi kan di rumah kamu ada anjing. Ada anjing. Ya nggak mau. Jadi malaikat nggak mau masuk. Ya malaikat Jibril atau malaikat rahmat ya nggak mau masuk. Kalau malaikat pencabut nyawa masuk aja. Gitu. Masuk aja. Nah, jadi berarti itu anjing liar yang menyelinap Nabi nggak tahu, ya kan? Oh iya kan. Posisi anjingnya di dalam atau luar? Apa tuh? Posisi anjingnya di dalam. Berarti kalau itu karena jadi itu di dalam itu. Kita mempunyai anjing untuk menjaga boleh kita taruh di luar ya? Boleh. Di luar. Kalau seperti itu apakah mengurangi pahala kita? Yang mengurangi pahala itu ya kita yang di dalam itu, ini malaikat rahmat nggak mau masuk, gitu kan, yang jelas, gitu kan. Kemudian pahala kita akan berkurang 1 qirot, yang bukan anjing-anjing yang kita piara bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga ternak, menjaga kebun, berarti selain hanya piaraan-piaraan itu nggak boleh. Harus ada tujuannya untuk berburu, berburu berarti anjing yang terlatih. Menjaga ternak, menjaga kerbon, berarti kan adanya di sono kan, bukan di sini. Loh iya kan? Ya ternak berarti di kandang lah kan, kandang ternak. Nggak masalah. Itu kan bagus sih seperti itu, tapi yang penting tadi naruhnya jangan di rumah, di luar dan dilatih dan
kita ya tahu konsekuensinya kalau sampai kejilat berarti dicuci 7 kali kan. Katanya di luarnya ada hitungan per kilo atau per meter nih. Apa tuh? Nggak ada, nggak sebutkan. Oh di luar ada. Luar disebutkan. Kalau di Aceh itu saya kan pernah KKN di sana 1 semester itu Ikhwan rata-rata punya semua. Iya buat kegiatan. Karena memang ya banyak babi ya. Iya. Jadi masjid Riasa itu adanya tuh panggung. Jadi kalau saya tidur di masjid itu di bawah itu kadang babi pada rame. Landek itu. Babi. Gitu. Depan masjid itu kan sawah padi. Itu karena Ikhwan jerat itu dapat babi. Nah, ini rata-rata punya anjing. Iya, Rata-rata punya anjing. Nah, kalau di desa juga sama. Sumatera begitu. Punya ya, punya. Anjing itu buat itu jaga. Jaga, iya. Bintang dia kayak babi hutan gitu. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa ya? Nggak apa-apa. Fungsinya bukan untuk punya dikelonin dalam rumah, ya kan? Iya kan? Kalau daerah sini tuh kan di Jelambar itu kan Dibuat kontes tuh ya. dikelonin dalam rumah, itu nggak boleh itu ya. Tadi itu ya. Lanjut ya. Nah, kemudian ada larangan berikutnya, walaya nakum sana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram. Jadi nggak boleh gara-gara apa? Kita benci pada suatu kaum kemudian kita menghalang-halangi mereka masuk ke Masjidil Haram. Padahal mereka masuk ke sana itu untuk apa? Tadi yabtaguna fadlan min rabbihum wa ridwana, mencari apa? Karunia dan keridhaan Allah. Gitu. Jadi ini namanya apa? Gara-gara kita benci pada satu kaum, kita nggak mau fasilitasi, nah kan nggak boleh, gitu. Nggak boleh. Ini namanya berarti nggak adil kan? Namanya nggak adil. Itu. Nah makanya perintahnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau ini malah lebih umum lagi. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu berarti kepada siapapun, mau kepada antara sama muslim atau non muslim. Tolong menolong itu harus dihidupkan. Ini dasar ya, dimana kita memang harus berikhtilaf tadi, berarti memang pada siapapun kita harus berbaur. Jadi jangan dibatasi bergaul itu dengan orang muslim saja, dengan non muslim. Makanya sering saya bilang kalau kita berinteraksi dengan non muslim Pak, itu tetap harus dipenuhi walaupun dia orang kafir, utang, janji, amanah, ya kan? Walaupun dia orang kafir harus penuhi. Utang harus dibayar sekalipun dia non muslim, janji harus penuhi sekalipun dia non muslim, amanah dia nitip apa mesen apa ya harus tetap, ya nggak boleh kita khianati gitu. Jadi dapat pahala kan, dapat pahala. Jadi yang penting batasannya adalah apa? Tolong menolongnya dalam kebaikan dan takwa, termasuk dalam ukut tadi ya, dalam perjanjian itu harus yang hak, nggak boleh ada perjanjian yang batil. Jadi kalau kata Nabi, tidak ada perjanjian yang batil sekalipun dengan 100 syarat. Gitu. Sekalipun dengan 100 itu nggak boleh dipenuhi. Gitu. Sekalipun dengan 100 syarat, kalau batil nggak boleh dipenuhi. Gitu ya. Jadi perjanjian itu harus yang hak. Gitu. Harus yang hak. Kalau batil nggak boleh dipenuhi. Termasuk nazar-nazar ya Pak, nazar-nazar, sumpah-sumpah apapun, sumpah-sumpah yang batil nggak boleh penuhi. Nazar-nazar yang batil juga nggak boleh penuhi, gitu kan? Harus yang hak. Gitu. Dan larangannya adalah ta'awanu al ismi wal udwan. Ya, apapun bentuknya, bahkan dengan sama muslim sekalipun, kalau itu perkara dosa, nggak boleh kita saling nolong, gitu. Atau permusuhan. Nah luar biasa ya. Hari ini kita dihidangkan di depan kita ya adegan-adegan ya mereka yang sedang berkepentingan masalah kekuasaan ya, luar biasa kan, terjadi istilahnya apa, perjodohan ya kan, apalagi koalisi itu kan ta'awun sebenarnya kan Pak, ta'awun. Nah ta'awun ini bener kan adalah birri dan takwa, bukan suatu kepentingan yang yang ada ismin dan permusuhan. Kalau untuk menciptakan permusuhan nggak boleh. Dalam kenyataannya kan Pak, begitu terjadi tolong menolong dalam satu koalisi, menciptakan permusuhan dengan Plasono kan?
Oh iya kan? Seperti itu kan? Tadi satu nih. Nah, Itu kagak dipilih jadi plus. berarti kan nggak boleh kan? Oh iya, karena menciptakan permusuhan. Dia tahu di sini nih, gabung sini 3 kelompok, 3 partai gitu ya. Oh, menciptakan gap yang di sono kan? Nah, seperti itu. Ini termasuk gitu. Kalau sama muslim bisa. Nah iya, nggak boleh kan? Utwan itu termasuk, utwan. Nah itu. Cuman bahasanya kan indah banget. Koalisi. Koalisi politik itu dinamis, dinamis kan bahasa manis kan. Padahal dalamnya penuh dengan intrik, pengkhianatan, kecurigaan, ya kan? Ambisi yang ambisius itu ya, seperti itulah ya. Nah itu bukan al-birri wat taqwa, bukan. Ya. Ikhwan yang ikut nyalek dalam rangka untuk memperbaiki hukum di negara ini boleh nggak sih, Pak? Kalau memperbaiki bukan di situ. Bukan di situ. Oh, bukan di situ. Kalau memperbaiki bukan di situ. Ya. Karena kalau udah masuk situ dia akan masuk sistem dan nggak bisa. Coba yang mana yang bisa coba? Yang udah gede-gede juga nggak bisa kan? Karena masuk sistem. Udah masuk sistem. Sistemnya kan sudah sistem yang tidak syar'i ya kan? Bukan pada tempatnya. Bukan tempatnya. Kita punya cara sendiri. Gitu. Kalau mau merubah pun bukan di situ tempatnya. Nah, kalau di situ ya tadi mau nyari aja lah, mau nyari dunia yang jelas. Iya. Cukup dulu ya. Iya, ya. Baik Pak Rifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.